Halo semuanya, selamat datang di channel Daud Haniman Arsitek. Jadi hari ini kita ada di Gedung Teknik Universitas Lampung bersama saya, Devira Damayanti, dan bersama dua narasumber yang sudah berpengalaman di bidang arsitektur. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak? Jadi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pagi, dan para Pak. semuanya. Nama saya Agung Cahyo Nugroho. Saya di Unila saat ini ditugaskan ya sebagai ketua jurusan arsitektur Universitas Lampung. Itu mungkin dari saya. Silakan. Baik, saya Panji Kurniawan. Alhamdulillah saya dimandatkan untuk dipercaya menjadi kepala laboratorium pelayanan arsitektur Universitas Lampung, dan Pak Agung adalah atasan saya di jurusan arsitektur. Baik, cukup, Pak. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang singkat bersama Pak Agung dan Pak Panji mengenai Mas Daud Haniman selaku Direktur Daud Haniman Arsitek. Mungkin bisa kita mulai ya Pak ya. Bapak kenal dengan Mas Daud secara karyanya, secara arsitektur itu mulai dari kapan Pak? Kalau saya kenal Mas Daud dari tahun 2006 ya, semenjak saya dari 2006. Bandung, kemudian saya mulai bekerja di Unila dan saya gabung di IAI ya, di Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Lampung. Nah, juga saya mulai mengenal dengan sosok Mas Daud. Saya belum tahu karya-karyanya sih, tapi baru mengenal secara person orangnya gitu. Jadi, kalau terkait dengan karya ya mungkin pertama kali saya ngobrol ya waktu itu adalah masih trennya Millennium Natar itu. Oh, iya. Mungkin itu pertama kali karya monumental Mas Daud mungkin gitu yang untuk bangunan umum. Nah, setelah itu ya kemudian Mas Daud juga bergabung di Arsitektur Unila, malah duluan Mas Daud bergabung di Arsitektur Unila. Saya baru masuk tahun 2006. Jadi mungkin disitulah saya mulai kenal dengan Mas Daud. Kalau Pak Panji? Saya sendiri sih sekitar 2010 ya. 2010. Kebetulan saya masuk di 2009, aktif di 2009 bersama beliau Mas Daud. Banyak sekali saling mengampu di mata kuliah ya. Kalau dulu gambar arsitektur 1, gambar arsitektur 2, kalau sekarang itu di gambar arsitektur. Dan kalau S1-nya kita di sketsa arsitektural. Jadi selama ini memang kita banyak join sebagai tim di dalam mata kuliah bernuansa sketsa arsitektur. Sudah cukup lama ya Pak ya berarti? Ya lumayan. Ya, dari 2006 waktu itu itu 16 tahun atau 17 tahun. Iya. Dengan selama itu berteman dengan Mas Daud, menurut Bapak karakter Mas Daud itu seperti apa sih Pak dalam berarsitektur? Dalam berarsitektur atau Iya. secara personal ya, kita lihat personal ya, maksudnya itu orangnya menyenangkan gitu ya, asik orangnya. Kalau nggak ada lu nggak ramai istilahnya. Itu kalau Mas Daud ya, kalau nggak ada Mas Daud tuh nggak ramai, itu aja sih. Bisa membawa suasana, bisa memberikan ide-ide yang memang kadang nggak terpikirkan gitu kan dari kami. Kalau itu secara personal ya, Mas Daud dia humble sih orangnya gitu. Kalau untuk karya ya saya pikir salah satu arsitek yang berkiprah di Lampung ya Mas Daud cukup menghasilkan karya yang lumayan bagus gitu ya. Iya. Yang bisa menjadi presiden, bisa menjadi contoh ya terutama bagi kami yang di arsitektur minat dan jadi mahasiswa gitu ya, bisa melihat bagaimana sih sosok seorang arsitek dan bagaimana si arsitek itu bisa berpraktek secara profesional gitu. Ya Mas Daud bisa menjadi ya contoh lah ya ibaratnya bagi mereka yang muda-muda ini untuk bisa berkarya misalnya nanti bikin mobil di arsitektur. Dari Bapak Panji? Kalau selama mengenal Mas Daud sih, kalau dia dalam berarsitektur sih menurut saya hampir sama sih dengan Mas Agung, karena ya memang lebih dulu bertemu ya. Iya. Selama ini karena beliau memang kalau bisa dibilang dari usia memang dia tidak muda lagi, tapi kalau dari jiwa dia masih sangat muda. Masih sangat muda. Jadi banyak sekali hal-hal baru
kemudian jokes-jokes yang menurut saya membuat setiap individu yang bisa bertemu beliau itu jadi sangat familiar ya, jadi sangat bersahabat, karena saya rasa memang sudah beliau sangat berpengalaman. Iya. Untuk di berarsitekturnya sendiri, dari beberapa karya beliau yang paling mengenai, karena memang saya belum ke setiap karya beliau ya. Yang paling mengenai memang Weisman Cafe, di mana lokasi itu menjadi lokasi favorit untuk kami melakukan sketsa outdoor ya. Di mata kuliah yang kami ambil bersama itu kadang-kadang kita mengambil objek-objek di luar. Jadi memang banyak, kalau menurut saya karakter beliau cukup dinamis dalam berarsitektur. Cukup dinamis ya, Pak. Dengan karakter Mas Daud nih Pak ya, seperti itu. Apakah Mas Daud selama ini ngambil proyek pemerintahan atau di non pemerintah aja Pak? Pengetahuan Bapak. Pengetahuan saya sih makanya lebih banyak swasta ya, Iya. lebih banyak pada proyek-proyek komersil maupun rumah tinggal, tapi lebih ownernya adalah swasta gitu ya. Ya saya nggak tahu sih, mungkin memang itu visinya gitu ya, nggak mau, ibaratnya kalau pemerintahan ribet ya dengan administrasi. Prosesnya berbeda ya Pak? Prosesnya berbeda jelas, karena kan kalau di pemerintahan mau ada proses awalan yang memang harus sangat ketat, kemudian ada ngikutin lelang dan sebagainya, itu kan mungkin ya Mas Daud nggak tahan lah model kayak gitu ya. Nggak cocok dengan karakter Mas Cocok dengan Daud. karakternya, dia mungkin cocok dengan proyek swasta yang memang langsung terlibat langsung, Iya. diskusi dengan owner dan sebagainya, itu mungkin lebih menjiwai karyanya nantinya kan gitu. Tidak ke pemerintahan lah kebanyakan sih. Iya. Untuk pembangunan pemerintahan dengan hunian itu kan beda ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik perbedaannya itu di mana, secara proses kah atau pelaksanaannya mungkin? Apa ya Bapak? Mungkin dua-duanya ya, proses iya, pelaksanaan iya. Proses, makanya saya bilang tadi di awal, prosesnya sudah harus diawali dengan apa ya? Procurement ya, lelang dan sebagainya. Harus menyiapkan badan usaha yang memang harus sesuai, tenaga ahli yang memenuhi syarat, yang sesuai yang diminta, sesuai dengan tornya lah ibaratnya, sesuai dengan kerangka acuan kerjanya. Bedanya kalau swasta kan tinggal ibaratnya kalau udah kenal Mas Daud, tolong dong buatin rumah gue misalnya kan. Iya, gitu kan. betul. Kita selesai, tinggal urusannya hanya nanti tinggal sama stafnya kan gitu aja, gitu dari diskusi, itu dari sisi proses. Kalau dari sisi pelaksanaan ya, apalagi pelaksanaan kan kalau di pemerintahan ada pengawas gitu ya, ada misalnya Mas Daud jadi kontraktornya, nanti ada yang pengawasnya, ada misalnya nanti apa ya, kalau misalnya pusat juga ada manajemen konstruksinya, yang itu yang harus sinkron. Kemudian target capaian dalam jangka berapa bulan harus selesai, itu kan juga harus tertib ya, artinya pemenuhan volume capaian yang standar kurva S capaian itu juga harus ditertibkan. Kalau enggak kan kita misalnya ada sanksi, ada dan harus match antara dana yang dianggarkan dengan pekerjaan itu harus selesai 100%. Kalau swasta kan dana sekian, misalnya sekian juta, sampai akhir kurang kan bisa. Iya, Ini kurang bos, betul. harga barang naik kan gitu kan. Iya. Lebih gampang gitu ya. Atau mungkin dia mau si ownernya berubah selera, kan bisa jadi tadinya pakai keramik istilahnya jadi granit atau jadi marmer atau jadi ini, kan beda lagi ceritanya. Kalau rumah Itu sering lebih fleksibel swasta Iya. mungkin. Mungkin itu ya dari saya tentang antara beda swasta, pemerintahan dengan swasta. Kalau hunian dengan rumah mewah itu sendiri beda apa enggak sih Pak? Kalau hunian sederhana dengan hunian mewah mungkin Iya. ya. Kalau hunian sederhananya tentunya kan ya paling gampang kalau hunian sederhana adalah menyesuaikan budget yang punya gitu kan. Kemudian tidak menggunakan material-material yang mungkin tergolong mewah atau kelas 1 misalnya. Tapi kalau hunian mewah biasanya memang tadi seperti Pak Panji bilang, untuk aktualisasi biasanya, prestis yang punya gitu kan. Padahal ini nggak penting-penting amat, tapi pengen ditambahin material apa, terbentuk seperti apa, padahal kan secara fungsi ya sama aja kan gitu. Nilainya sudah lebih dari fungsi. Artinya lebih pada makna konotatifnya gitu ya. Kalau rumah sederhana itu kan lebih makna denotatif. Denotatif artinya rumah yang untuk tinggal. Iya.
Tapi Sesuai kalau fungsi. konotatif, kalau untuk yang mewah, rumah adalah aktualisasi diri saya. Cerminan saya ini posisi Status seperti sosial. apa, status Status sosial. sosial, betul. Itu aja. Biar bisa dipasang di sosmed, Pak. Itu kan kalau anaknya. Kalau bapaknya biasanya sembunyi. Gitu. Terus kami udah bawa portofolio nih Pak, portofolionya Mas Daud. Mungkin Bapak bisa melihat-lihat, terus ini karya Mas Daud yang Bapak suka, yang paling Bapak suka, dan mungkin bisa dijelaskan kenapanya. Oke. Ini apa karya tadi? Kalau saya sih selama ini, ya terus terang saya belum apa namanya melihat, mengeksplor satu persatu karya Mas Daud. Cuman yang paling sering kita gunakan ya eh, untuk sketsa bersama atau untuk basement cafe. Karena mungkin di situ sifatnya lebih publik ya. Iya. Dan multiple aspek tentang pelayanan, tentang ruang penerima, ada standar-standar bagaimana kenyamanan di dalam sebuah ruang publik, itu kita bisa dapatkan. Juga kalau misalnya berbedanya basement cafe dengan karya-karya beliau yang lain, ya mungkin kalau yang lain lebih banyak hunian ya. Iya. Jadi artinya eksplorasi terhadap apa namanya keunikan bentuk bahan itu tidak selalu diukur dengan standar-standar dunia. Jadi lebih bisa diekspor bagaimana sebuah bangunan itu ya hubungannya dengan fungsinya sebagai kafe ya, untuk bisa tetap memberikan kenyamanan tidak hanya urusan bisnis manajemennya saja, juga bagaimana orang bisa berlama-lama di situ. Maafnya bahasa kasarnya, setiap sentimeternya di ruang kafe tersebut adalah komersial. Bagaimana tidak hanya kita tidak hanya beliau menggunakan setiap space spasialnya itu adalah sebagai nilai komersial, tapi juga untuk bisa memberikan kenyamanan orang lain, untuk bisa berlama-lama di situ, berdiskusi, ya akhirnya secara tidak langsung menikmati makanan yang disediakan yang notabene itu bernilai komersial. Iya. Jadi itu lebih publik ya, lebih gampang diakses, sehingga kita sebagai pengguna baik dari sisi akademis maupun anak-anak yang mengeksplor dari sketsa-sketsa juga lebih bebas ya. Tapi kalau rumah pribadi kan kita butuh izin, kepada Mas Daud juga, kepada juga vendor yang memberikan. Mungkin seperti itu sih. Kalau untuk kalau saya mungkin ya sekolah ya, berarti ya, iya, itu kan ya sudah relatif lebih lama sih terbangunnya lama Lajari daripada kayaknya dari basement gitu. Mungkin Lajari itu kan bangunan baru kalau nggak salah ya, bangun pada lahan baru. Kalau basement itu kan renovasi kalau nggak salah ya. Ya memang beda pendekatannya. Kalau dari sisi gaya arsitektur sih kalau saya pribadi gitu ya lebih suka dengan gaya-gaya seperti di Lajari, basement, beberapa karya yang lain gitu ya. Itu kan masalah selera gitu ya. Karena nggak menutup kemungkinan juga Mas Daud sebagai arsitek tentunya harus menuruti menyeimbangkan antara kehendak kliennya yang menerima dengan idealisme dia. Ya beberapa karya mungkin akan macam-macam tuh langgamnya, ibaratnya langgam arsitekturnya mengikuti ya itu titik temu antara si Mas Daud sebagai arsitek dengan kemauan dari si klien. Tapi kalau Lajari saya mungkin secara pribadi ya menarik bagi saya karena bisa menjadi presiden juga bagi sekolah-sekolah yang lain gitu. Bagaimana menata ruang, menata fasad dan ruang-ruang belajar yang nyaman, yang memanfaatkan pencahayaan alami, pengawalan alami, sehingga kan aspek green juga bisa diperhatikan pada rancangan itu gitu. Mudah-mudahan sih rancangan ke depan ada juga semakin yang mengedepankan aspek tadi ya, sesuatu yang alamiah gitu ya, yang bisa hemat energi, ramah lingkungan dan sebagainya, menjadi visi yang ke depan. Menurut Bapak kekuatan arsitektur Mas Daud itu di mana sih Pak? Apa di ruangnya kah atau dinamismenya? Nah itu kalau saya sih lihat kekuatannya dibentuk ya, form yang memang bisa dilihat dengan gampang di luar tuh berbeda gitu ya dengan form yang lain kan tuh. Pertama dari ya itu yang pertama dari form, yang kedua dari pilihan material dia gitu ya. Ada yang
kayu, alam yang memang Iya. sesuatu yang memang kadang-kadang orang nggak menduga bahwa itu bisa dieksplor di Iya. luar bangunan, nggak harus di dalam bangunan. Kemudian eksplor tentang material-material kekinian gitu ya, misalnya tentang pola-pola granit, kemudian apa eh, warna dan sebagainya, mungkin juga itu bisa menjadi ciri dari aspek. Kalau saya cuma nambahkan aja, dia cukup detail Sangat karena saya detail. banyak dengar cerita juga kalau misalnya ada pembukaan tembok itu yang bergelombang, itu pasti pada saat beliau inspeksi di lapangan, misalnya palu bongkar, Mas Daud sendiri yang ya ngerjain. Mas Daud yang bongkar. Jadi memang dia cukup menjamin kualitas ya, memang kualitas kontrolnya bagus Pak, menurut saya. Terus juga ada sesuatu yang menurut saya beliau cukup berani untuk mengeksplor sesuatu yang memang mungkin di luar dari ya, kompetensi seorang aspek. Misalnya salah satu rumah yang ada di Gang PU Bang Mas, Iya. karena ada lampu ruang keluarga itu yang berukuran kalau nggak salah 12 kali 12. Itu saklarnya menggunakan tuas juga. Jadi diameter dari direct line-nya kalau nggak salah itu sekitar 8 meter. Jadi kerjasama dengan tim EPE ini juga kayaknya memang sangat kuat. Sampai pada saya pernah lihat juga di area kamar mandi kalau nggak salah. Itu ada, kalau mungkin dulu belum ada keramik yang kayak sekarang ya. Kalau dulu itu beliau pernah mengiris di bagian ujung setiap setiap keramik itu untuk disatukan dengan elemen besi ya, Iya. atau aluminium. Jadi memang itu yang membuat unik tampilan dari materialnya pada saat beliau menggunakan dengan elemen logam. Ini luar biasa. Sama Dan satu jadinya lagi momen dengan strukturnya, Iya. ya kecenderungan malah orang banyak menilai boros di struktur, tapi saya pikir ya daripada harus bongkar ulang Iya. terhadap masalah struktur ya lebih baik memang sangat kokoh ya. Saya lihat di setiap konstruksi dia sebetulnya sangat kokoh, jadi yakinlah dengan kekuatannya gitu ya, karena kalau nanti tiba-tiba dibangun kemudian turun pondasi retak kan itu menjadi mungkin jadi kendala nantinya gitu. Jadi mungkin di satu sisi struktur juga sangat bagus gitu. Jadi menurut Bapak kekuatan desain Mas Daud itu dari bentuk, terus unik juga desainnya, terus itu dan kekuatan strukturnya. Nah Pak, sekarang untuk harapan Bapak nih untuk Mas Daudnya. Harapan saya terus berkarya gitu ya. Iya. Terus berkarya, kemudian memperkaya lagi dengan temuan-temuan baru, dengan material-material baru, dengan paradigma merancang baru, itu mungkin akan lebih bisa meningkatkan lagi kualitas, menjawab itu selain estetika, selain kekuatan tadi juga menjawab isu-isu yang ada di masyarakat begini gitu. Ini itu harapan saya gitu ya. Saya juga menjadi pembelajaran karena Mas juga di Unila mengajar, dia juga menjadi semacam pembelajaran juga. Pasti akan banyak ilmu yang akan dibawa untuk perancangan, sebaliknya dari praktek perancangan profesional Mas juga bisa dibawa ke kampus untuk bahan pembelajaran mahasiswa. Harapan dari saya sih mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu dan tetap asik. Dan tetap rame ya Pak. Ya, tetap rame. Walaupun kadang-kadang absurd sih. Terus karya-karyanya mudah-mudahan bisa banyak mempertimbangkan karya bagian luar ya. Nah, beliau saya perhatikan beberapa desain juga cukup maksimal dengan kondisi lahan yang ada. Iya. Dan bisa lebih eksplorasi ke sana, dan juga tentunya apa yang disampaikan oleh Pak juga bisa merespon dari kondisi sana. Mungkin itu sih, jelas tambahan sedikit aja. Pak, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Salam buat Mas Daud, tetap sehat, tetap asik, Tetap asik. membantu kita di Unila. Ya, amin. Baik semuanya, itu tadi wawancara kita bincang-bincang singkat bersama Pak Panji dan Pak Agung. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Sampai jumpa.